Anda akan menyimak Klinik 945 yang dipersembahkan oleh Aredio 945 FM Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Alhamdulillah di hari Selasa. Kalau ketemu hari Selasa itu rasanya tuh hari-hari baik untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, dan bahkan mungkin juga tips-tips atau trik yang baru. Apalagi hari ini nih family, menarik banget kalau hari ini ya, luar biasa. Kayaknya para perempuan ini kumpul semua ngaderepong dengerin radio hari ini ya. Hari ini Mika masih bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dan hari ini Mika sudah bersama Ibu Lucy. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore Mbak. Sore, sehat? Sehat Ya. harus ya. Betul ya, betul. Harus selalu sehat. Ya. Nah kalau misalkan ngomong-ngomong selama pandemi nih, ada nggak sih kayak perbedaan yang berbeda banget dari Ibu nih selama sebelum pandemi dan juga setelah pandemi? Pasti berbeda sekali ya. Jadi sepertinya ada evolusi nih, perubahan yang besar-besaran nih. Betul. Yang dulunya kita bersilaturahminya tanpa batas, sekarang kita dibatasi oleh jarak. Betul. Ya kan? Kemudian banyak juga hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama prokes ya, protokol kesehatan, supaya kita jadi hidup sehat. Betul. Jadi jangan sampai kita tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita juga akan apalagi sekarang ini ya, pandemi COVID-19 ini masih ada lah. Walaupun sudah menurun gitu ya, tapi tetap kita harus jaga protokol kesehatan ya. Betul. Karena itu memang salah satu upaya untuk tetap melindungi ya. Betul, bukan berarti ketika sudah landai kita kayak santai-santai lagi. Betul. Enggak ya. Banget. Karena memang harus tetap waspada segala sesuatunya. Betul sekali. Betul. Dan ini menarik banget kalau family, pembahasan kita hari ini adalah cara memilih kosmetik yang aman. Ini berbicara soal kosmetik, ini erat kaitannya dengan para perempuan ya Bu ya. Kalau misalkan boleh tahu nih, Ibu sendiri kan kayaknya sudah tidak asing lagi dengan perkosmetikan. Apa sih Bu kalau misalkan boleh tahu tentang kosmetik itu sendiri? Karena sekarang ini kan ada dua nih, ada skincare, ada make up. Apakah keduanya ini termasuk ke dalam arena ya kosmetik dua-duanya gitu? Baik Mbak Mika. Kita sebenarnya kosmetik ini bukan hanya digunakan oleh perempuan ya. Betul. Tapi memang perempuan yang paling sering menggunakan. Yang paling sering. Sebenarnya kosmetik ini tidak hanya wanita, tapi laki-laki juga sering menggunakan kosmetik. Apalagi ya. sekarang ya. Iya. Kecuali laki-laki yang terlalu banyak kosmetiknya, itu malah jadi lebay jadinya. Jadi penggunaan kosmetik itu harus sesuai dengan kebutuhan. Harus sesuai dengan kebutuhan, betul. Jadi mulai dari bayi sampai dengan orang yang lansia sekalipun membutuhkan kosmetik ini, terutama dalam perawatan dan kesehatan tentunya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih kosmetik ini? Kosmetik ini merupakan suatu sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian badan luar badan. Jadi sifatnya dia itu epidermis ya. Contohnya untuk kosmetik rambut ya, cat rambut misalnya. Kemudian untuk kuku, untuk bibir, dan bahkan untuk organ kelamin juga boleh, tapi yang luar. Jadi bukan dalam. Jadi yang epidermis ya. Kemudian bisa juga kosmetik untuk perawatan gigi dan rongga mulut. Jadi ada odol, ada juga obat kumur-kumur ya untuk kesehatan. Itu ternyata termasuk ke dalam kosmetik. Kemudian juga kosmetik ini digunakan untuk membersihkan dan menambah daya tarik, mengubah penampakan juga, misalnya yang tadinya biasa-biasa aja jadi lebih tertarik, jadi lebih bagus penampilannya. Kemudian yang lebih penting adalah melindungi supaya tetap dalam keadaan baik ya. Selain itu juga bisa memperbaiki atau menghilangkan bau badan, misalnya parfum ya. Hand body lotion ya. Iya. Itu juga termasuk kosmetik. Tapi tidak dimaksudkan untuk mengobati. Jadi tujuannya bukan untuk pengobatan, tapi lebih ke perawatan. Oh, jadi memang nih luar biasanya nih Al Family. Mungkin Al Family juga ada yang ngeh kalau misalkan kosmetik itu kayak cuman lipstick, bedak, pensil alis, mungkin itu cuman banyak ya. Iya, ternyata sampai ke hal-hal lain ya kayak tadi odol bahkan gitu ya. Itu tuh juga termasuk ke dalam kosmetik. Yang terpenting itu adalah melindungi atau merawat bagian luar ya. Bagian luar, terutama yang bagian epidermis. Epidermis ya. Jadi terluar yang terdasar ya. Kayak gitu yang memang bisa kita sentuh, bisa
kita rasakan gitu kan. Betul sekali. Nah, kalau misalkan berbicara soal kosmetik juga kan pasti ada nih kayak kemarin ada kasus di mana ada kosmetik yang ilegal gitu kan, yang artinya ilegal itu tentu tidak baik ya, karena dengan bahan-bahan tertentu gitu. Nah, kalau misalkan secara sederhana ini bagaimana sih untuk membedakan kosmetik yang baik dan juga tidak baik? Ya, tentunya kosmetik yang digunakan itu harus yang memenuhi persyaratan ya. Persyaratan, betul. Persyaratannya ini terutama di sini dalam hal khasiat, keamanan dan mutu dan penandaannya. Oh, jadi iya. dari 4 hal ini kalau kita sudah bisa memilih dengan baik, mudah-mudahan kita sudah menggunakan kosmetik yang aman. Oke. Jadi misalnya untuk khasiat dan keamanan, kita sebaiknya jangan menggunakan bahan yang dilarang. Banyak sekali yang kita dengar ya, bahan-bahan kosmetik yang dilarang. Seperti lipstik misalnya, di sana ada rodamin B. Nah, itu kan sebenarnya tidak untuk kosmetik. Oh, ya, itu tidak diperuntukkan untuk tidak untuk kosmetik. Jadi banyak sekali memang hasil-hasil temuan dari BPOM atau dari laboratorium yang memeriksa ini uji-uji kosmetik ini, yang ternyata kandungan bahan-bahan itu masih ada yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kayak merkuri ya, merkuri itu banyak. Itu sebenarnya kan tidak untuk kosmetik, tidak untuk manusia ya. Nah gitu, tapi ternyata masih ada ditemukan di dalam produk-produk banyak kosmetik. Loh. Iya. Kemudian ada juga yang kadarnya itu melebihi ambang yang diperbolehkan gitu. Seharusnya kan dia pada ada ambang batasnya, kadarnya itu sudah ditetapkan. Dia pada dosis sekian dia masih aman digunakan sebagai kosmetik, tapi ternyata ada yang kadarnya melebihi batas maksimal yang diperbolehkan. Nah, ini memang bisa dilihat kalau dilakukan uji laboratorium. Betul, karena kalau secara kasat mata kita tidak bisa kita tidak bisa mengukur kadar ya. Betul. Jadi harus diuji di lab. Tapi kenyataannya hasil pemeriksaan di Balai POM itu masih banyak sekali, bahkan sudah banyak kosmetik yang ditarik dari peredaran karena memang hasil pemeriksaan uji mutunya itu sudah tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Bahkan mereka sudah beredar luas, digunakan banyak orang. Ternyata ini memang berbahaya, jebakan sebetulnya. Nah, selain itu juga banyak yang menggunakan zat warna yang tidak diizinkan tadi, seperti rodamin B tadi. Itu masih banyak ada di lipstik yang bisa dikategorikan ke lipstik yang harganya mungkin murah ya. Karena menggunakan bahan kimia yang mungkin dengan sedikit saja zat warnanya sudah bisa diperoleh gitu, dengan warna yang begitu cerah atau dan sebagainya. Dan memang harganya relatif lebih murah daripada zat warna yang khusus untuk kosmetik. Wah, jadi memang untuk pewarnaan sendiri memang ada khusus gitu ya untuk kosmetik yang berpengaruh juga kepada harga. Ini gimana nih ibu-ibu nih yang suka beli 5 ribuan? Nah, itu perlu dicurigai ya. Biasanya suka ada Bu kayak lipstik 5 ribu. Memang ada sih yang namanya pelaku usaha itu ada yang nakal ya. Betul. Tapi tidak sedikit juga yang pelaku usaha, terutama yang produsen kosmetik ini sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus, betul. Dan Indonesia. sudah teruji ya. Iya, sudah teruji. Betul. Tapi harga tidak pernah bohong, Mbak. Benar. Biasanya kan harga itu tidak pernah bohong ya. Iya. Kalau harga murah kita perlu curiga. Nah, itu dia. Kalau kemahalan kita bisa memilih. Kita memilih harga yang sesuai dengan kemampuan kita, tapi tentunya banyak hal yang harus diperhatikan di sana. Betul. Jadi memang kandungan-kandungannya itu yang harus diperhatikan. Ya, harga nggak masalah, yang penting murah. Dari sisi mutu juga kita harus lihat. Jadi produknya ini memang diproduksi oleh produsen yang sudah punya izin. Jadi tidak abal-abal gitu. Jadi dia memang diproduksi oleh produsen yang sudah ada izinnya, izin produksinya ya. Kemudian yang terpenting adalah penandaannya, Mbak. Penandaan. Jadi istilahnya sekarang label lah ya. Label. Nah, label itu kan memberikan informasi yang cukup banyak bagi konsumen. Sehingga dia tahu ini produk kosmetik yang saya gunakan itu aman untuk saya gunakan, sehingga ketika kita memutuskan untuk memilih dan menggunakannya, kita sudah safety lah gitu ya. Jadi nggak takut lagi menggunakannya. Dan jaminannya dari pemerintah, suatu produk itu sudah aman digunakan tentunya dari izin edar. Dari izin edarnya justru. Jadi kalau suatu produk sudah punya izin edar, artinya sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa produk tersebut sudah melalui uji laboratorium, sehingga dapat
dikonsumsi oleh konsumen. Gitu ya. Jadi justru Family harus lebih detail lagi melihat apakah ini memang sudah ada izinnya atau belum gitu. Terus untuk kosmetik ini sendiri, untuk registrasinya itu juga sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kan nomornya itu hanya berapa angka ya. Kalau sekarang itu registrasinya itu bisa dilihat dari ada angka ya. Yang pertama itu biasanya diawali dengan 2 huruf CD atau CL. CD atau CL ya. Kalau sekarang registrasi itu istilahnya notifikasi. Ya, jadi semua produsen kosmetik itu bisa mendaftarkan izin kosmetiknya melalui notifikasi gitu. Notifikasi itu bisa dilakukan secara online kan sekarang ke Badan POM gitu ya. Jadi nggak semua produsen itu punya pabrik ini kosmetik. Betul. Jadi bisa saja misalnya seseorang ingin memproduksi satu kosmetik dengan cara maklon. Jadi dia memproduksi ke pabrik yang sudah punya izin. Nanti baru dia meregistrasikan produk-produk yang akan dimaklonkan oleh produsen tersebut ya. Jadi ini untuk Family yang mungkin juga punya produk-produk kayak gitu ya bisa secara online ya sekarang kalau ya. Misalnya kita punya produk kosmetik yang ingin kita registrasi supaya kita lebih aman untuk memperjualbelikannya, boleh menotifikasinya melalui ke Badan POM ya. Ke Badan POM dan aja. Sekarang sudah secara online. Online, Jadi untuk registrasi kosmetik ini itu notifikasinya diawali dengan dua huruf ya, CD atau CL. Kalau CD artinya itu kosmetik dalam negeri. Kalau CL itu luar negeri atau impor. Ya. Nah setelah 2 huruf ini baru diikuti 10 digit. Ada nomor lagi. Nah untuk menandakan ini benar apa enggak registrasinya kita lihat dari situ aja. Jadi ada CD atau CL diikuti 10 digit. 10 digit angka. Jadi angka ini juga ada maknanya. Setiap angka itu ada maknanya. Nah kotak digit pertama dan kedua itu biasanya kategori kosmetik. Nah digit yang 3 dan 4 itu subkategorinya. Jadi itu diisi oleh BPOM ya pada saat si produsen ini melakukan notifikasi. Kemudian kotak ke-5 dan 6 ini biasanya 2 angka tertulis ini tahun terbitnya atau tahun diregistrasi. Izin si edar. Produk tersebut. Ya, izin edarnya ya, bukan tanggal produksi. Jadi itu 2 angka terakhir di angka 5 dan 6 itu tahun terbit, hanya tahunnya dibalikin. Kalau misalnya tahun 2003 harusnya dituliskan 03 nih kalau 2 digit. Tapi kita dibalikin jadi 30 gitu. 30. Jadi kalau digit ke-5 dan 6 itu ada 2 angka. Itu menunjukkan angka terakhir ditulis secara terbalik untuk tahun registrasi suatu produk ya. Nah, kemudian digit 7, 8, 9 dan 10 itu biasanya nomor urut yang diterbitkan per tahun ini oleh BPOM. Berarti itu langsung dari situ ya itu ya. Gitu. Mbak. Jadi mungkin sederhananya Family kalau misalkan mau melihat suatu produk, Family bisa lihat aja kodenya CL atau CD, kemudian diikuti oleh 10 ya, 10 digit angka yang memang itu sudah ada dari sana ya, sudah baku dari sana gitu. Jadi tidak ada sudah ditetapkan oleh BPOM. Gitu. Jadi tidak bisa serta-merta orang mengeluarkan ya, betul. Jadi BPOM itu tahu ya satu produk itu ini benar apa enggak penomorannya. Karena penomoran itu ada maknanya. Ada maknanya tadi ya. Wah, ini mungkin salah satu hal yang mungkin bisa Family terapkan sekarang kalau misalkan kita beli produk suatu kosmetik ataupun hal-hal yang berkaitan ya, entah itu untuk wajah, badan, rambut dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan dari kodenya tadi. Iya, izin edar namanya. Nah, izin edar, siap, betul. Izin edar tadi biar kita tuh jadi lebih berhati-hati ya Bu ya. Jadi lebih memperhatikan untuk kosmetik yang akan kita pakai. Nah, mungkin Family ada pertanyaan yang mau bertanya seputar perkosmetikan, boleh ya Bu ya? Boleh bertanya ke Bu Lucy, boleh banget. Tinggal tanya aja via WhatsApp di 08129844 dan juga kita lagi live nih Bu di Facebook, boleh dadah-dadah dulu. Dadah-dadah dulu boleh, mungkin yang mau berkomentar, bertanya seputar perkosmetikan ya, biar tahu nantinya. Dan Mika bakal balik lagi nanti Family bareng sama Ibu Lucy dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Klinik 945. Anda akan menyimak Klinik 945
yang dipersembahkan oleh Aredio 945 FM Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Sudah membahas perihal tadi kayak semacam produk kalau misalkan sudah terdaftar itu seperti apa ya Bu ya. Tadi kita sudah membahas tentang kalau misalkan tandanya itu kalau sudah terdaftar itu ada kodenya. Apa ya tadi ya? Nomor izin edar. Ya, jadi semacam kode lah ya. Ada CD, ada CL ya. Kemudian diikuti oleh 10 digit yang memang itu seharusnya ada ya. Seharusnya ada. Nah, itu kan berkaitan dengan izin edar, kemudian juga pasti berkaitan dengan label ya untuk sebuah kosmetik. Nah, kalau misalkan idealnya nih untuk label kosmetik itu seperti apa sih yang memang sudah ditentukan ya oleh BPOM ya? Iya. Baik Mamika, untuk label sendiri sebenarnya sama aja ya, baik itu makanan, kosmetik, jadi ada hal-hal yang memang wajib harus dicantumkan di dalam label. Karena fungsi label sendiri kan memberikan informasi yang cukup untuk konsumen agar dia tahu produk ini sebenarnya dia butuhkan atau tidak. Oke. Jadi yang paling penting di label itu adalah harus ada nama kosmetiknya. Apa? Kenapa? Mic-nya ditarik aja Bu. Tarik kemana? Ditarik aja ke depan biar lebih dekat. Jauh? Nah, maaf. Ya. Kemudian selain nama kosmetiknya juga di sana harus ada tertera kegunaannya ya. Jadi kita harus pastikan kegunaan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jangan percaya dengan klaim yang berlebihan dan tidak rasional. Dan klaim kosmetika itu tidak boleh mencantumkan bahwa kosmetik ini bisa mengobati penyakit ini. Oh boleh, gitu. Ya. Oke. Nah, karena ini bukan obat. Nah, sedangkan makanan juga sama kan, tidak boleh mengklaim bahwa itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Iya, misalnya. betul. Jadi itu tidak boleh. Kalau ada kosmetik yang mengklaim itu sudah berarti udah nggak benar ya. Nah, kemudian ada berat netonya atau volumenya kalau dia cairan. Kemudian selain itu juga ada tanggal pembuatan. Nah, tanggal pembuatan itu biasanya seperti kode produksi oleh produsennya. Jadi di sana ada tanggal pembuatannya, sehingga kita tahu ini diproduksinya kapan, sudah berapa tahun usia setelah diproduksi gitu. Nah, kalau masih baru produksi berarti kita bolehlah membelinya, berarti masih aman gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah tanggal kadaluarsa. Oke. Ya, tanggal kadaluarsa ini adalah batas waktu sampai kapan kosmetik tersebut dapat digunakan. Atau biasanya selain tanggal kadaluarsa dia menyebutkan di sana gunakan sebelum. Nah, iya betul. Nah, kalau Expire, sebelum ya. tanggal yang tertera dalam label tersebut, itu kita masih boleh menggunakan. Tapi setelah itu sudah tidak layak untuk digunakan. Oke. Karena kosmetik ini kan ada zat kimianya. Nah, zat kimia itu kan bisa aja terurai. Nah, dia berurai dari yang tadinya bermanfaat jadi nggak bermanfaat. Nah, biasanya nih Bu, kalau misalkan berkaitan dengan tadi waktu ya berarti ya, itu biasanya berapa lama sih? Kayak misalkan ada 3 bulan, 6 bulan gitu. Kalau kosmetik itu beda-beda ya, Beda-beda. tergantung kandungannya. Oh, Jadi si produsen iya. itu yang menentukan kadaluarsa suatu kosmetik. BPOM sendiri nggak bisa menentukan itu. Oh, Karena BPOM itu sendiri nggak bisa? Oh. Jadi itu harus berdasarkan penelitian masing-masing oleh produsen. Oh, diuji lab dulu tentu. Nggak uji lab namanya. Bisa uji lab secara mikrobiologi, tapi kalau untuk secara kimia dia harus melihat, dia bikin penelitian sendiri. Jadi dia uji coba, misalnya disimpan di tempat yang sejuk, tempat yang suhu kamar, kemudian diperhatikan pada waktu-waktu tertentu, apakah terjadi kerusakan, apakah dari sisi teksturnya ada berubah, warna berubah, aroma berubah. Nah, itu akan dilihat sendiri oleh produsen. Jadi sebelum mereka mendaftarkan produknya ke BPOM, mereka harus sudah punya itu tanggal kadaluarsa itu. Oh iya, jadi mungkin ini adalah penelitian mandiri yang dilakukan masing-masing ya? Atau mungkin ada juga produk yang sudah standar. Jadi standar produk yang komposisinya tertentu itu KDL-nya sudah ada, gitu gitu ya. Jadi kebanyakan sih ditentukan oleh produsennya sendiri. Nah, selain tanggal kadaluarsa ada juga yang harus kita perhatikan, ada nomor batch. Nomor? Batch. Oh, nomor batch. Oh, iya. Ini penomoran dari produsen. Jadi mereka punya penomoran sendiri. Jadi mereka bisa sebagai nomor untuk menelusur. Apabila suatu produk itu misalnya setelah dipasarkan ada masalah, ada komplain.
Nah, mereka akan misalnya kalau pemerintah mengatakan itu tidak memenuhi syarat harus ditarik, mereka bertanggung jawab untuk menarik produknya. Sehingga produk ditarik tidak seluruh produk yang ditarik, tapi yang dicurigai yang memang menyalahi aturan atau yang tidak memenuhi dengan syarat nomor tadi. batch tadi. Batch yang sama itu yang ditarik. Jadi tidak semua produk yang ditarik dari pasaran. Oh gitu ya. Kecuali Wah. hasil pemeriksaannya setiap batch yang disampel oleh BPOM itu memang Semuanya. menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat. Terus semua produknya harus ditarik dari peredaran. Jadi itu gitu. fungsi dari nomor batch ini. Nomor Jadi batch. itu kepentingan untuk produsen untuk sebagai telusur terhadap produk yang dia produksi. Untuk mempermudah nantinya ya. Menelusuri. Ah, Jadi sebagai bukti telusurnya mereka. Mhm. Kemudian di dalam label juga harus tercantum cara penggunaan. Cara Kalau- penggunaan. ya, Oh iya. Kalau penggunaannya tidak jelas, bagaimana kita menggunakan kosmetik? Mhm. Sementara kosmetik itu kan tidak ada aturan yang jelas. Betul. Nah, kalau misalnya dipakai misalnya krim pagi dipakai secara tipis merata gitu ya. Iya. Jangan sampai tidak dicantumkan karena nanti si konsumennya akan menggunakan secara Khawatir berlebihan ya. supaya efeknya lebih bagus dia timpa saja setelah dioles satu iya, kali iya. dioles lagi Heeh. sampai sebanyak-banyaknya sehingga Oke. sebenarnya kan itu tidak baik, Tidak baik. justru akan merusak kalau kadarnya melebihi gitu ya. Jadi wajib ada ya. Ada cara penggunaan itu memang harus tertera di dalam label. Kemudian ada beberapa juga kosmetik yang mencantumkan peringatan atau perhatian ya. Jadi itu harus dibaca kalau ada perhatian atau peringatan-peringatan. Dan satu lagi yang paling penting itu harus ada komposisi yang lengkap. Komposisinya disebutkan Komposisinya, besar di iya. situ ya. Dia isi daripada produk ini apa saja sih harus tertera dengan lengkap dan rinci, sehingga si konsumen akan merasa dia perlu apa enggak menggunakan itu, atau mungkin dia ada alergi dengan produk itu, jadi dia bisa melihat ya. Oke. Nah, dan penandaan lainnya. Dan satu lagi adalah nama negara produsennya. Oh, Jadi, itu wajib ada di ada dalam suatu- alamat produsen harus ada ya. Gitu. Nah itu mungkin untuk di label Mbak. di label. Iya. Wah, ini penting sih ya. Jadi kita tahu ternyata Mika suka lihat nomor batch kayak tadi. iya. Oh, ternyata gunanya untuk itu ya. Itu Gitu. telusur ya. Betul. Kemudian juga bagian komposisi ini bagian penting ya, karena Iya. tadi kalau misalkan ada alergi, ada Iya. yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, jadi bisa pindah untuk memikirkan oh Iya. nggak jadi Kita gitu. mencari yang lebih aman. Nah gitu, karena sekarang itu di mana orang tuh yang viral-viral diikutin, padahal Iya. belum tentu cocok kan. Betul Mbak. Karena kosmetik itu cocok-cocokan ya Bu ya. Iya, cocok-cocokan. Jadi kalau memang kulit itu kan berbeda-beda setiap orang. Betul. Jadi kalau memang kulit kita kering, kita gunakan produk yang untuk kulit kering. Jangan sekali-sekali menggunakan produk yang untuk kulit berminyak misalnya, aduh. karena fungsinya pasti tidak sampai. Betul. Gitu. Jadi efeknya juga manfaatnya tidak ada jadinya. Gitu. Yang ada hanya mubazir. Betul. Tahu sendiri kosmetik kan harganya Iya. lumayan. Gitu. Mahal ya. Apalagi sekarang skincare ya. Skincare bahasanya. Wow. Aduh, skincare, body care semuanya tuh Itu sekarang dia. lagi naik daun, Bu. Nah, karena sekarang lagi banyak banget digunakan kan perkosmetikan ini. Ini gimana sih Bu tips mungkin trik dari Ibu gimana caranya untuk memilih kosmetik dengan aman gitu. Iya, makasih Mbak Mika. Jadi ketika kita memutuskan dan untuk memilih apakah kosmetik ini kita beli atau kita gunakan, ada 5 langkah yang cerdas ya, yang harus kita ketahui dalam membeli kosmetik. Oke. Gampang sih, 5 langkah cerdasnya itu disingkat menjadi klik. Klik. Oke. Klik. K-L-I-K. K-nya Oh, 2. dua kali. Klik. Yang pertama apa? K pertama itu kemasan. Ya. Kemasannya. Kemudian L-nya label. Yang ketiga izin edar. Mm-mm. Jadi izin edar ini berupa notifikasi. Notifikasi yang ya. tadi, betul. Kemudian kegunaan yang keempat dan yang terakhir kadaluarsa. Kadaluarsa. Nah. Wah. Nah untuk klik ini apa sih yang dimaksud dengan klik? Nah, itu ada pertanyaan nggak ya? Nah yang pertama K pertama kemasan. Jadi pastikan kemasan kosmetik itu dalam keadaan baik. Jadi kosmetik itu kemasannya nggak rusak. Betul. Tidak cacat atau nggak jelek lah ya. Kalau udah jelek atau udah rusak cacat, sebaiknya jangan dibeli. Bahkan ketika ada gesekan-gesekan Ya, ya. kita kan bayar Mbak. Betul. Kalau kita bayar, kita milih dong yang terbaik Betul. ya kan. Dengan harga yang mahal, kita harus lihat kemasannya bagus apa enggak. Kemudian jangan memilih kosmetik yang kemasannya rusak, misalnya menggelembung atau penyok, gitu ya. Jadi kemungkinan itu sudah ada. Bisa aja di sana ada mikroba. Mikroba itu kan kalau dia di sana berkembang, bertumbuh, nah menghasilkan
bisa CO2 atau O2 sebaliknya. Jadi terjadi gelembung atau cembung atau kembung ya. Gitu. Pasti itu berbahaya ya? Ya. Berbahaya. Kemudian memiliki warna, bau dan konsisten yang produknya yang sudah tidak baik. Jadi kalau kita curiga ini kok aneh ya, udah bau tengik gitu misalnya, sebaiknya jangan digunakan lagi. Kemudian bentuk dan warnanya juga merata. Jadi tidak ada warnanya jadi berubah, ada bintik-bintik atau mungkin sebelahnya warnanya berbeda, tidak merata gitu ya. Nah, itu salah satu tanda-tanda kerusakan pada kosmetik. Betul. Kemudian kita memilih kosmetik itu dengan penandaan yang baik tentunya ya. Jadi tidak lepas dan terpisah. Jadi labelnya itu jangan lepas dan terpisah gitu ya. Iya. Nah, untuk label, pastikan label tercantum jelas dan lengkap. Setiap kosmetik yang wajib mencantumkan penandaan atau label yang benar itu ada nama kosmetiknya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi ada nama kosmetik, ada komposisi, nama negara produsennya juga ada, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasinya juga ada. Jadi bisa jadi pemohon notifikasinya di Purwakarta, pabriknya mungkin ada di Cikarang atau di Tangerang atau bahkan di pulau di Jawa ya. Jadi bisa berbeda. Jadi itu tetap harus diperlihatkan, harus dicantumkan. Kemudian nomor batch tadi, kemudian ukuran isi atau neto ya, netonya juga harus. Jadi kita tahu ini volumenya berapa mili. Sehingga kita bisa kira-kira saya butuhnya 1 atau 2 gitu. Kalau memang dia kecil dan pemakaiannya rutin ya, saya mau beli 2 sekaligus. Nah, karena itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan biar nggak mubazir ya. Betul. Dan kadaluarsa juga harus diperhatikan. Jangan sampai menumpuk ya. Kita simpan-simpan, mentang-mentang ada promo nih, belinya banyak-banyak. Benar. Ternyata kadaluarsanya sudah dekat dan dia beli dalam jumlah yang besar, kan mubazir ya. Betul. Kemudian nomor izin edar tadi ya yang sudah kita jelaskan. Jadi nomor izin edar ini juga tergantung negaranya. Kalau Asia itu NA. Kalau NB itu benua. Pokoknya dia ada 5 benua. Jadi per benua gitu. NA, NB, NC, ND dan NE. Yang NA itu adalah dari Asia biasanya. Ya. Nah, jadi pastikan legalitas kosmetik dengan melakukan pengecekan nomor notifikasi di website. Jadi di website Badan POM kita juga bisa ngecek apakah produk ini mempunyai izin edar, terregister atau tidak di www.pom.go.id. Untuk memastikan ya, nanti kita bisa cek di sana. Kalau misalnya produk itu sudah terregistrasi, biasanya keluar rinciannya keluar. Tapi kalau tidak ada rincian, berarti dia belum terdaftar atau belum terregistrasi di BPOM. Kemudian yang keempat itu kegunaan dan cara penggunaan. Jadi bacalah kegunaannya dan cara penggunaannya tercantum pada kemasan sebelum memakai kosmetik. Nah, kegunaan dan cara penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Kecuali untuk produk yang sudah jelas cara penggunaannya seperti sabun mandi, sampo, lipstik itu nggak perlu lagi ya. Nah, kalau yang lainnya harus jelas penggunaannya. Apakah dipakai pagi hari, sore hari, apakah misalnya obat kumur-kumur, untuk kumur-kumur dipakainya setelah makan apa sebelum makan? Itu juga harus jelas ya. Atau sebelum tidur, harus dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah kadaluarsa. Jadi ini ingat ya bahwa batas kadaluarsa jangan sampai lewat. Jadi telitilah tanggal kadaluarsa kosmetik sebelum membeli. Nah, tanggal kadaluarsa ini biasanya ditulis dengan urutan tanggal, bulan dan tahun. Nah, itu apabila tanggal, bulan dan tahun itu dicantumkan untuk produk yang kurang dari 3 bulan. Kalau dia produknya sampai dengan setahun atau lebih dari setahun, biasanya cukup tanggal bulan dan tahun. Betul. Gitu, ada 2 versi memang Bu ya. Jadi kalau yang kadaluarsanya pendek, biasanya tertera tanggal, bulan dan tahun. Gitu. Jadi itu 5 langkah untuk memilih kosmetik yang aman buat kita. Gitu. Jadi ingat aja klik. Tadi tuh kemasan, label, izin edar, kegunaan dan kadaluarsa. Wah, untuk ngecek apakah suatu produk itu sudah terdaftar atau belum juga bisa pakai Google kalau di webnya kita install. Ada aplikasinya. Aplikasinya. Ceklik. Wah. Kita install aja aplikasi Ceklik, nanti kita buka, kita boleh masukkan nama produknya, nanti akan keluar datanya. Kalau dia tidak keluar berarti tidak terregister. Boleh memasukkan
nama produk atau nomor registrasinya. Salah satu boleh dipilih. Oh gitu. Jadi nanti paling bakal gampang langsung, sebenarnya ya. Untuk ngecek. Jadi nama aplikasinya Ceklik ya. Iya. Ceklik itu Ya, bisa itu, digunakan. ada aplikasinya dari BPOM ya. Jadi bisa di di Google kita aplikasinya kita Di install. Play Store atau di App Store ada ya. Play, Atau mungkin juga tadi di web juga ada ya di www.pom.go.id. Itu Nah, bisa ya. Jadi banyak cara yang banyak bisa cara, kita betul. gunakan untuk melihat suatu produk itu sudah terregister atau belum. Wah, Gitu ya. ini sih seharusnya jadi modal untuk kita semua ya, Iya. karena biar tidak tidak sembarangan. Iya. Tidak Sebenarnya sembarangan. gampang kan. Ya? Tadi klik itu udah, aduh. Yang pertama, oh iya lihat ini, Oh, lihat ini. iya. Ada nggak? Kalau ada, oke, kita boleh beli. Gitu. Oke. Pokoknya harga mah menentukan Iya, sebetulnya ya. harga tidak bohong Tidak katanya. bohong, betul. Apalagi kalau misalkan kita yang sering banget ibu-ibu nih ke Iya. lipstick-lipstikan juga harus sedetail itu gitu. Apalagi sekarang tuh banyak sekali Bu ya produk-produk yang kayak gitu ya. Iya, betul. Produk-produk kosmetik. Wah. Ini jadi modal juga buat Mika pribadi nih, Alfamily, kalau misalkan milih kosmetik berarti bukan sekedar sesuai dengan kulit kita atau tidak, Iya. tapi juga tadi kliknya nih ya Iya, yang paling penting betul, juga. betul, Mbak. Terima kasih Bu Lucy, Iya. waktunya ternyata sudah Iya. ini Iya ya, kalau perempuan bicara kosmetik kayaknya nggak habis-habis nggak ya. bakal habis-habis ya kan, karena bukan Iya. cuma sekedar cantik tapi juga harus sehat Iya, ya kan betul. gitu. Jadi Dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain kesempatan ya Bu ya. Iya, Kita membahas sama-sama, Mbak Mika. membahas perihal perkosmetikan lagi, iya, boleh mangga, lah boleh. ya. Mangga boleh. Terima kasih Bu Lucy dan juga Iya. terima kasih buat All Family yang sudah menyimak Klinik 945, dan kita ketemu lagi di Klinik 945 minggu selanjutnya ya. Iya. Terima kasih Anda telah menyimak Klinik 945.